Satu trade, satu momen bersejarah. Di tahun 1992, seorang pria melakukan aksi gila yang menggemparkan pasar finansial. Dalam satu malam, ia berhasil meraup keuntungan hingga 1 miliar dolar. Tidak hanya itu, aksinya juga menghancurkan Bank Inggris. Pria tersebut adalah seorang trader bernama George Soros, yang pada tahun 2025 ini, kekayaannya mencapai 7,2 miliar dolar. Siapakah George Soros? Apa yang dia lakukan hingga bisa menjatuhkan Bank Inggris? Ini cerita trader legendaris George Soros. Chapter 1. Bertahan di tengah kekacauan. George Soros lahir dengan nama George Schwartz di Budapest, Hungaria pada 12 Agustus tahun 1930. Ia besar di masa yang penuh dengan ketidakpastian, era meningkatnya fasisme, Perang Dunia Kedua, dan Holocaust. Ayah George Soros, Tifadar Soros, merupakan seorang tahanan perang di Rusia pada Perang Dunia Pertama, sebelum akhirnya melarikan diri ke Hungaria. Pengalaman ini membuatnya memiliki naluri bertahan hidup yang kuat atau survivability dan kemampuan adaptasi yang tinggi atau adaptability. Dalam mendidik George, Tifadar tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, namun ia juga menanamkan nilai-nilai berpikir kritis atau critical thinking dan juga rasa ingin tahu intelektual atau intellectual curiosity. Baginya, memahami dunia dan mampu menganalisis situasi kompleks jauh lebih penting daripada sekedar memperoleh nilai akademis yang tinggi. Keempat kualitas ini, survivability, adaptability, critical thinking, dan intellectual curiosity, menjadi fondasi utama bagi Soros dalam menghadapi tantangan di masa depan. Pada tahun 1944, ketika Nazi menduduki Hungaria, kehidupan Soros berubah drastis. Sebagai seorang Yahudi, ia berada dalam bahaya besar. Namun, berkat kecerdikan ayahnya, ia berhasil selamat dengan menyamar sebagai anak baptis seorang pejabat pemerintah non-Yahudi. Selama masa ini, ia menyaksikan banyak orang Yahudi Hungaria yang ditangkap dan dideportasi ke kamp-kamp kematian. Pengalaman yang meninggalkan bekas mendalam pada dirinya. Setelah perang, Hungaria jatuh di bawah kekuasaan Soviet. Merasa tidak memiliki masa depan dalam sistem komunis, pada tahun 1947, Soros yang berusia 17 tahun melarikan diri ke Inggris. Ia diterima di London School of Economics dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1954. Pada tahun 1956, ia berlayar ke New York dan bekerja sebagai pedagang saham asing di FM Mayer. Kemudian, pada tahun 1973, ia mendirikan Quantum Hedge Fund di New York. Masa kecil Soros dipenuhi dengan ketidakpastian, perang, dan persekusi. Namun alih-alih hancur oleh keadaan, ia bertahan, beradaptasi, dan berkembang. George Soros adalah seorang survivor. Setiap kali mendengar nama Soros, siapa yang tidak pernah mendengar cerita gilanya? Meraih keuntungan besar dalam satu malam. Tapi banyak yang lupa, ia dulu juga memulai dari kecil, melewati proses belajar, gagal, mencoba lagi, hingga menjadi seorang legenda di dunia trading. Kenyataannya, setiap trader hebat pasti pernah mulai dari nol. Buat kamu yang mau mulai trading forex, mulai dari yang kecil dulu. Latihan dengan akun demo sebelum terjun langsung ke pasar sesungguhnya. Di MAFX, kamu bisa berlatih trading menggunakan akun demo dalam kondisi pasar yang real, tanpa resiko kehilangan modal. Kamu juga memiliki 4 opsi dana virtual yang bisa kamu pilih dan sesuaikan dengan modal yang nantinya kamu akan gunakan. Aplikasi MAFX juga dilengkapi berbagai fitur yang memudahkan pemula, seperti trading signal dan sentimen analisis. Download aplikasi MAFX lewat link yang ada di kolom deskripsi. Sekarang saatnya, mulai trading demo di MAFX dan bangun pengalaman trading kamu dari sekarang. Chapter 2. George Soros dan Black Wednesday. Tahun 1992, ekonomi Inggris sedang mengalami tekanan besar. Pemerintah Inggris berusaha keras untuk mempertahankan nilai pound sterling dalam mekanisme nilai tukar ERM atau European Exchange Rate Mechanism. Namun, George Soros melihat peluang besar, kesempatan sekali seumur hidup untuk melakukan perdagangan yang akan mengguncang dunia keuangan. Pertanyaannya, apa yang George Soros lakukan? Saya akan menjelaskan dengan konsep yang lebih sederhana terlebih dahulu. Coba bayangkan, kamu melihat sepasang sepatu yang saat ini dijual dengan harga Rp100.000. Kamu yakin harga sepatu ini akan turun dalam beberapa hari ke depan. Lalu,
Kamu meminjam 10 pasang sepatu dari temanmu dan langsung menjualnya dengan harga Rp100.000 per pasang. Artinya, sekarang kamu memegang uang sebesar Rp1 juta. Beberapa hari kemudian, harga sepatu tersebut benar-benar turun menjadi Rp50.000 per pasang. Kemudian, kamu membelinya kembali dengan harga yang lebih murah. Dengan Rp1 juta yang kamu miliki, kamu bisa membeli 20 pasang sepatu. Setelah itu, kamu mengembalikan 10 pasang sepatu ke temanmu sesuai dengan pinjaman awal. Sisanya, kamu masih memiliki 10 pasang sepatu ekstra yang sekarang bernilai Rp500.000. Selisih harga inilah yang jadi keuntungan kamu. Itulah yang dilakukan oleh George Soros, tapi dengan skala yang jauh lebih besar dan dengan mata uang. Saat itu, Inggris mengalami inflasi tinggi dan stagnasi ekonomi. Pemerintah berusaha untuk mempertahankan nilai tukar pound sterling terhadap Deutschmark sebagai bagian dari IRM. Tetapi banyak analis termasuk Soros yang percaya bahwa pound terlalu mahal dan tidak akan bertahan lama. Melalui hedge fund-nya, Quantum Fund, Soros mulai melakukan short selling besar-besaran terhadap pound sterling. Ia meminjam pound, menjualnya dengan harga yang tinggi, lalu menukarkan dengan mata uang lain yang lebih kuat seperti Deutschmark dan dolar AS. Saat tekanan meningkat, Bank Inggris mencoba menyelamatkan pound dengan membeli kembali miliaran pound yang beredar di pasar. Namun, jumlah pound yang beredar sudah terlalu banyak, sementara cadangan devisa mereka terbatas. Mereka mencoba menahan banjir dengan ember kecil. Usaha ini tidak cukup kuat untuk melawan arus besar spekulan seperti Soros. Ketika Bank Inggris kehabisan dana dan tidak lagi mampu mempertahankan nilai pound sterling, mata uang pound sterling terjatuh dan Inggris harus keluar dari IRM. Momen inilah di mana Soros meraup keuntungan besar lebih dari $1 miliar dalam satu malam. Kejadian pada tanggal 16 September 1992 ini dikenal sebagai Black Wednesday. Bagi Inggris, Black Wednesday merupakan bencana ekonomi yang menyebabkan melonjaknya suku bunga dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Namun bagi Soros, ini merupakan kemenangan besar yang mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu trader paling cerdas dalam sejarah. Ada yang menganggapnya jenius yang memahami kelemahan sistem. Ada yang mengecamnya spekulan tanpa belas kasihan. Namun satu hal yang pasti, trade gila yang ia lakukan membuat George Soros akan selalu dikenang sebagai orang yang menaklukkan Bank Inggris. Chapter 3. Filosofi dan strategi trading George Soros. Bagi kita, para retail trader, mengulang kesuksesan George Soros pada saat Black Wednesday bisa dibilang mustahil. Namun, satu hal yang pasti, keberhasilannya bukanlah karena keberuntungan. Ia memiliki filosofi dan strategi trading yang sangat unik dalam dunia trading. Salah satu filosofi trading Soros adalah teori refleksivitas. Baginya, pasar adalah cerminan dari apa yang dirasakan oleh para pelaku pasar, baik itu harapan ataupun ketakutan. Jika banyak orang percaya bahwa harga dari suatu aset akan naik, mereka akan membelinya, yang justru akan membuat harganya benar-benar naik, meski mungkin tidak didukung oleh fundamental yang kuat. Begitu juga sebaliknya, jika banyak orang takut dan percaya bahwa suatu aset akan turun, mereka akan menjualnya dan membuat harganya benar-benar turun. Subjektivitas dapat mempengaruhi realitas market, sebuah refleksi dari apa sentimen pasar saat itu. Sangat tidak rasional kan? Namun, bagi Soros, itulah realita market. Memahami psikologi pasar terkadang lebih penting dari sekedar membaca laporan keuangan. Meskipun Soros memiliki reputasi sebagai trader yang luar biasa, bukan berarti semua analisisnya itu benar. Setiap trader seperti Soros pasti pernah membuat analisis yang salah. Perbedaannya, Soros tidak terjebak dalam egonya. Ia tidak ragu dalam mengakui kesalahan dan keluar dari posisinya. Inilah kuncinya. Kemampuan beradaptasi dengan cepat dan keluar dari posisi yang tidak sesuai ekspektasi awal. Sebaliknya, banyak trader retail yang justru terjebak dalam sikap keras kepala, mempertahankan posisi yang sebenarnya sudah tidak bisa diselamatkan. Akibatnya, kerugian yang seharusnya bisa dibatasi malah semakin membesar. Ada beberapa prinsip utama dalam manajemen resiko Soros. Yang pertama, menggunakan stop loss dan position sizing. Soros tidak pernah menaruh seluruh modalnya dalam satu perdagangan. Ia selalu memiliki batasan mengenai seberapa besar ia bersedia kehilangan dalam satu posisi. Yang kedua, fleksibilitas dalam strategi.
Jika situasi pasar berubah, ia dengan cepat menyesuaikan pendekatannya daripada tetap berpegang teguh pada strategi yang tidak lagi relevan. Jika seorang trader legendaris seperti Soros berani mengakui kesalahan dan bergerak cepat, masa kita sebagai trader retail masih mau kalah sama ego kita sendiri? Soros juga dikenal dengan pendekatannya high conviction trading, yaitu mempertaruhkan jumlah besar pada satu peluang yang menurutnya sangat jelas. Ini berarti ketika Soros menemukan sebuah kesempatan yang ia yakini memiliki probabilitas tinggi untuk sukses, ia tidak ragu menempatkan sebagian besar modalnya ke dalam posisi yang ia akan buka. Pendekatan ini membutuhkan analisis yang sangat matang dan keberanian besar. Karena jika prediksinya salah, resikonya juga sangat besar. Biasanya, strategi trading Soros meliputi global macro trading. Soros adalah seorang trader makro global. Ia menganalisis berbagai macam faktor seperti kebijakan moneter dan fiskal di berbagai macam negara, perubahan suku bunga yang dapat mempengaruhi pasar modal dan mata uang, hingga ketidakstabilan geopolitik seperti perang, krisis keuangan, dan perubahan kepemimpinan politik. Misalnya, jika ia melihat bank sentral dari suatu negara akan menaikkan suku bunga, ia akan mencari peluang di mata uang negara tersebut. Jika ia memprediksi adanya resesi global, ia mungkin akan mengambil posisi short terhadap indeks saham utama atau membeli aset safe haven seperti emas. Ia juga gemar melakukan short selling atau bertaruh melawan suatu aset yang menurutnya overvalued atau terlalu mahal. Contoh paling ikonik dari strategi ini adalah Black Wednesday tahun 1992 yang sebelumnya sudah kita bahas. Soros sendiri pernah mengatakan, bukan seberapa sering kamu benar atau salah dalam trading, tapi seberapa besar keuntungan saat kamu benar dan seberapa kecil kerugian saat kamu salah. Prinsip inilah yang membuatnya bertahan sebagai trader sukses selama puluhan tahun. Strategi Soros mungkin tidak bisa diterapkan oleh semua orang karena membutuhkan modal yang besar dan pemahaman mendalam tentang makroekonomi. Akan tetapi, prinsip dasarnya tetap relevan bagi siapa saja yang ingin sukses dalam trading. Chapter 4. George Soros pahlawan atau penjahat. George Soros adalah sosok yang sulit didefinisikan dengan satu kata. Di satu sisi, dia adalah seorang investor jenius yang dapat membaca pergerakan pasar dengan sangat akurat. Namun, di sisi lain, ia sering dianggap sebagai spekulan kejam yang hanya peduli terhadap keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampak sosial dari aksinya. Di satu sisi, Soros merupakan seorang pahlawan. Soros adalah seorang filantropis yang telah mengalokasikan miliaran dolar untuk berbagai tujuan sosial. Di tahun 1993, setelah mencapai kesuksesan besar dalam dunia keuangan, Soros mendirikan Open Society Foundation, yaitu sebuah organisasi yang mendanai berbagai program demokrasi, kebebasan pers, hak asasi manusia, dan pendidikan di seluruh dunia. Ia juga percaya bahwa masyarakat yang terbuka dan transparan adalah kunci untuk mencapai kemajuan sosial. Soros juga berperan penting dalam membantu negara-negara bekas blok Soviet untuk beralih dari sistem otoriter ke demokrasi. Ia mendukung berbagai organisasi yang mempromosikan kebebasan sipil, terutama di Eropa Timur. Melalui donasinya, Soros telah membangun banyak institusi pendidikan, terutama di negara-negara berkembang. Selain itu, ia juga menyumbangkan dana besar pada penelitian medis dan penanganan krisis global seperti pandemi. Di sisi lain, Soros sering dianggap sebagai penjahat. Banyak yang menganggapnya sebagai spekulan yang merusak ekonomi negara-negara tertentu demi keuntungan pribadi. Soros sering dituduh merusak ekonomi negara dengan melakukan short selling terhadap mata uang mereka. Salah satu contohnya adalah Black Wednesday, di mana ia bertaruh besar melawan pound sterling dan menyebabkan Bank of England kehilangan miliaran dolar. Banyak orang menganggap tindakan itu tidak etis karena berdampak besar pada kestabilan ekonomi Inggris. Bukan hanya di Inggris, beberapa ekonom juga menuduh Soros sebagai penyebab krisis keuangan di beberapa negara berkembang. Ia dituding memicu kepanikan di pasar dengan melakukan spekulasi agresif, yang akhirnya memperburuk kondisi ekonomi negara yang sudah lemah. Jadi, apakah George Soros hanyalah seorang jenius finansial yang bermain sesuai aturan? Atau ia sosok yang menghancurkan ekonomi demi keuntungan pribadi? Seperti banyak hal dalam sejarah, mungkin jawabannya berada di antara keduanya. Terlepas dari bagaimana kita menilainya, kisah Soros adalah pelajaran berharga tentang pasar, psikologi, dan manajemen resiko.
Ia menunjukkan bahwa dalam dunia trading, persepsi bisa membentuk realitas, dan mereka yang memahaminya bisa memanfaatkannya, terkadang dengan konsekuensi yang jauh lebih besar dari sekedar keuntungan pribadi. Pada akhirnya, George Soros bukanlah sekedar seorang pahlawan atau penjahat, melainkan seorang figur kompleks yang meninggalkan jejak besar dalam dunia keuangan dan politik global. Dari seorang anak Yahudi yang berhasil selamat dari Holocaust hingga menjadi salah satu trader yang paling berpengaruh di dunia, kisah hidupnya adalah bukti nyata dari daya tahan, kecerdikan, dan tekad yang luar biasa. Itulah cerita trader legendaris George Soros. Bagaimana menurut kamu? Apakah Soros hanyalah seorang trader cerdas yang memahami celah sistem, atau ia memiliki dampak etis yang tidak bisa diabaikan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu tertarik dengan dunia trading dan menikmati video ini, pastikan kamu subscribe dan cek video MIFX lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.